Shalom semuanya, Shalom DMBI-SIC. Malam hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus baik dalam setiap keadaan kami, dalam setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang setia. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan memuji menyembah-Mu. Kami masuk dalam puji-pujian. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian-pujian kami Bapa, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan penuh rasa syukur kita masuk ke hadiratnya. Mari katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Mari bermazmur bagi Dia. Bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hatimu menyembah, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Dia hadir di tengah kita saudara. Dalam pujian umat-Nya. Mari yang percaya, kita bertepuk tangan. Kita masuk dalam hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Angkat tanganmu dan katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat ku menyembah, saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami mau menyembah, saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari sama-sama katakan lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami
lagi kehadirat Tuhan, kita mau bersyukur lebih lagi karena kebaikan Tuhan yang teramat banyak dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur lebih lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti.
Kau teramat baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu dalam hidup kami. Dan bila sampai hari ini kami ada Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar pada setiap kami. Dan kami mau Tuhan mengikut-Mu, mengiring-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati setiap kami. Ku lepas semua halku untuk mengenal. Ini kami Tuhan. Di hidupku mengiring Yesus, kekuatan hidup kami. Dalam iman kami mengiring-Mu Tuhan. Kami percaya, ya Tuhan, hamba yang berkenan selalu. Dan bersama kami katakan, ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Dan katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Dan katakan, apa yang makin bertambah. Dan kami katakan, Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati setiap kami. Setiap kami Tuhan, dewasa muda GB Shalom SIC Tuhan, di tempat ini kami katakan, Tuhan, kehendak-Mu mengiring-Mu seumur hidup kami. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku, ya Tuhan. Dan katakan, mengikut-Mu Tuhan, mengikut-Mu, mengikut Yesus. Dengan pujian kita saat ini, kami persembahkan Tuhan, yang berasal dari hati kami yang sungguh mau Tuhan, sungguh rindu Tuhan, berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan, menjadi seperti-Mu Tuhan, disempurnakan selalu, mengiring-Mu. Itulah kekuatan hidupku, dan ku yakin anugerah-Mu jadikanku hamba yang berkenan, yang berkenan, yang berkenan mengikut Yesus. Itulah kesukaan
setiap kami malam ini Tuhan. Kami mau melepas semua hak kami, sebab hidup kami milik-Mu. Jadilah sesuai rencana-Mu. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, yang berkenan selalu, yang berkenan selalu. Kami bersyukur padamu Tuhan, dan kami mau Tuhan malam ini Engkau Tuhan yang berbicara lebih lagi Tuhan, melalui setiap pembicaraan, setiap agenda yang kami lakukan Tuhan, semuanya sungguh berasal daripadamu Tuhan. Urapi terus setiap pembicara dan semua yang terlibat dalam kepanitiaan pada malam hari ini. Kami siap diberkati lagi Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Ketua kita, Pak Yan. Oke, terima kasih. Kami boleh minta bantuannya, Ji? Ya. Baik, selamat malam teman-teman generasi excellent. Ya. Selamat malam semuanya. Wah, kurang semangat. Selamat malam. Iya, dua-duanya. Oke, selamat malam Om Rudi, ada yang di Zoom juga ada Ko Rudi. Ada siapa lagi ya? Nggak kelihatan. Oke. Baik, malam ini adalah malam yang sangat spesial ya. Kita akan ngobrol ya. Kita akan ngobrol santai tentang respon yang excellent ya. Seperti kita adalah generasi excellent ya, Gen X ya, generasi excellent. Kita akan belajar ya, kita akan ngobrol santai tentang respon excellent. Nah, ngomong-ngomong respon yang excellent, kita punya senior gitu ya, kalau bisa dibilang sesepuh gitu ya, juga pendahulu-pendahulu kita di Gen X ya. Ada ketua-ketua yang sudah mendahului kita, yang membuat generasi excellent ini semakin kompak gitu. Silahkan Koyan, Kak Ime, silahkan maju ke depan. Wah, tepuk tangan yuk yang meriah yuk. Dan ada lagi yang di Zoom itu ada Ko Rudi Haris ya, Ko Rudi Haris kelihatan di sini. Ya, lambaikan tangannya Ko, yang tinggi Ko. Ya. Silakan Koyan, Kak Ime. Dan juga ada beberapa yang lain yang hari ini berhalangan hadir. Mas Haryoto, ada Mbak Winda, ada Mas Didi ya. Karena alasan pekerjaan malam ini berhalangan hadir. Karina, silakan. Biar tidak kayak pengantin, saya ikut duduk. Yuk, Karina ikut duduk juga yuk. Kita ikut duduk. Oke, Karina ada mic-nya? Nih, punya saya deh. Saya nggak usah. Kok jadi mau foto pengantin ini? Sabar, oh ya sabar. Cek 1 2. Yang di sini kelihatan? Baik. Seperti tadi yang kita saya sudah sampaikan, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Yang di belakang boleh merapat ke depan karena kita santai kan ya. Santai gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai supaya kita bisa punya pemahaman bagaimana sih caranya merespon dengan excellent.
Kalau kita merespon dengan excellent itu kan merespon dengan sangat baik gitu ya. Sangat baik itu bukan berdasarkan apa baiknya kita, tetapi berdasarkan Tuhan Yesus gitu kan ya. Yang kita kaca adalah Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang tidak ada masalah sama sekali? Coba angkat tangannya. Semua kita pasti punya masalah ya. Bahkan yang hari ini merasa tidak punya masalah, itu sebenarnya dia masalah. Kenapa? Karena pola pikirnya salah, ya kan? Kalau merasa tidak punya masalah, sebenarnya dia masalah karena pola pikirnya salah, ya kan gitu. Jadi setiap kita punya masalah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya merespon setiap masalah-masalah yang datang. Koyan, Kak Ime ya, ya, oke. Semakin redup ya. Aku ke Rudi Haris dulu deh. Ke Rudi, tahun berapa kok jadi ketua di MBI kok? Berapa periode gitu? Silakan kok. Koyan, setelah Koyan itu. Jadi kuncinya di Koyan. Oh gitu, setelah Koyan ya. Silakan Koyan. Silakan buat Koyan dulu deh. Kalau saya sebelum Rudi Haris. Sebelum ke Rudi Haris, ya. Silakan. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit mungkin ya. Di awal DMBI itu sebenarnya di gereja kita di GBI ini waktu di zamannya saya itu hanya ada 3 gereja yang punya komisi DMBI seluruh Bali sampai NTB. Itu yang saya tahu karena saya pernah ke Lombok juga ada acara pertemuan mengenai DMBI. Itu cuma ada 3, kita 1, Lembah Pujian sama di Nusa Dua kalau nggak salah waktu itu aja. Nah kita dibentuk di DMBI ini. Saya sebenarnya dulu udah masuk di pria, udah komisi pria, jadi pengurus juga di pria, jadi bendahara di pria. Teman saya jadi bendahara itu Om Adi. Kan jauh sekali sini itu. Iya, karena saya sering ke bank sama dia juga waktu itu. Karena harus berdua. Nah itu, kemudian waktu itu Konemi sebagai ketua kategorial dipecah menjadi 7. Ada yang mau turun ke DMBI, ada yang tidak. Ada yang tetap bertahan. Seperti Pak Sony, Pak Hero atau yang lain-lain itu yang angkatan saya banyak tetap di pria walaupun usia DMBI gitu. Saya turun lagi ke dewasa muda. Pertama kali kita bikin dewasa muda itu kalau nggak salah tahun saya nggak tahu, tapi di rumah saya hari Selasa itu sejarahnya. Yang pertama itu Pak Hendro sebagai ketua DMBI kalau nggak salah 2 tahun. Kemudian setelah itu saya 3 tahun. Dan Rudi Haris nggak tahu, mungkin 2 tahun kali mungkin. Setelah Rudi Haris itu, berapa lama Rud? 2 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun, terus setelah itu Wida. Ya, Widya. Ya Wida ya. Setelah Wida Mas Haryoto. Mas Haryoto dulu. Nah semua ini teman-teman saya semua di satu pengurusan dulu itu. Jadi Rudi Haris pernah jadi wakil saya waktu itu, Mas Haryoto pernah, sekretarisnya itu ya Wida, terus-terusan Wida. Itu sejarah singkatnya. Tapi tahunnya saya nggak ingat tahun berapa. Tapi selama saya berumur di usia DMBI, saya ada di kepengurusan DMBI. Setelah jadi ketua dulu kan ada pembina namanya, pembina DMBI sampai selesai. Lewat 40 tahun. Itu singkatnya gitu. Wah, dari sejarah singkat ini ya teman-teman kita bisa melihat bahwa keberadaan kita Gen X sekarang ini yang banyak aktivitasnya itu ternyata sudah diawali. Ada yang kalau bahasa ininya Jawanya itu bubak tanah itu apa namanya, ada yang mencangkul dulu gitu. Mulai dari rumah, Koyan komisinya sudah lewat tapi masih di DMBI-nya. Kita bersyukur ya hari ini ya, kita sudah bisa lebih banyak, bisa makan sate sama-sama dan seterusnya. Oke, kalau dari Ko Rudi, 2 tahun ya Ko ya. Gimana Ko ceritanya Ko? Silahkan.
Ya, eh, masa dewasa muda memang masa yang mengasihkan ya, karena kita bisa berkarya bersama-sama, sharing. Saya ingat waktu itu saya sering mengadakan acara untuk retreat. Kita retreat, kemudian kita camping bersama-sama, terus kemudian kita sharing bersama-sama di tempat yang spesial tentunya. Jadi saya ingat juga kita juga sering melakukan outreach untuk pelayanan masyarakat atau pelayanan gereja-gereja dengan dewasa muda untuk kita bisa bersama-sama. Jadi mengasihkan dewasa muda itu jadi satu hal yang berkesan buat saya. Secara khusus pada waktu itu hubungan kami ya satu generasi, kita bukan sekedar bicara masalah kerohanian saja, tetapi kita juga bicara masalah masa depan, bicara masalah keluarga dan sebagainya. Itu sih pesan saya. Wah, sangat menyenangkan ya, bukan kerohanian tapi masa depan bahkan jodoh gitu ya. Gitu ya kayak. Kalau dari Kak Ime nih ya, sebenarnya masih banyak yang ada siapa Mbak Wida, ada Mas Haryoto ya, ada Kak Ime, ada Mas Didi ya. Silakan. Kalau dari Kak Ime gimana Kak? Paling lama katanya dengar-dengar. Iya. Kalau saya itu tahun 2013 sampai 2018 ya. Jadi berasa tua banget ya dari sini. Jadi sebelumnya Yanto, ada Didi, baru ada saya gitu. Itu 5 tahun, habis itu setelah 5 tahun seperti jabatan presiden ya dilengsarkan, diganti diganti oleh Didi. Itu sih, itu aja 5 tahun. Wah, 5 tahun ya seperti jabatan presiden katanya. Paling banyak pengalamannya berarti ini. Karena ada yang sepuh, berarti sepuh agak lebih pengalaman. Iya, paling banyak pengalamannya. Kak Ime bilang, Pak, karena ada yang sepuh. Nah, sekali lagi kita seperti ini tadi karena ada sesepuh kita yang mengawali gitu ya. Udah tua sekali yang dibilang. mengawali gitu ya. Ya, silakan Kak Rina. Kita masuk ke ini pertanyaannya. Baik, kita ada beberapa pertanyaan untuk narasumber yang ada pada malam hari ini. Yang pertama ya, apa pendapat Korudi, Koyan, dan Kameri tentang tema respons di gereja kita? Mungkin dari Koyan dulu bisa menjawab. Sesepuh yang Dari teman-teman nanti kalau mau menyampaikan sesuatu juga boleh ya, silakan. Sebenarnya saya lebih senang ditonton main bulu tangkis rame-rame daripada didudukkan di kursi ini ya. Bukan kursi panas ya kok, tenang Kalau kok. main bulu tangkis biarpun disorain nggak ada masalah gitu. Tapi kalau didudukin seperti ini, merasa disidang. Sedangkan saya di Kompak saja, ini ada ini GK saya sekarang, Korudi ini. Boleh ditanya sama dia. Kalau dia selalu bertanya sama saya bilang idem. Bener nggak Rud? Iya. Kebanyakan saya idem gitu aja. Makanya sekarang ditanya mengenai respon ini ya belum bisa idem karena saya yang pertama. Ya harus yang pertama sekarang kok, nggak bisa idem lagi kok. Tepat ini pilihannya yang pertama. Kalau respon itu kan istilahnya tema gereja kita respon bulan ini ya, 1 bulan ini mungkin respon. Jadi respon ini artinya kan aksi, reaksi ya, atau gimana kita memberikan jawaban ataupun tanggapan gitu. Poinnya sih sebenarnya bagaimana kita merespon setiap firman Tuhan yang dibagikan nantinya di hari Minggu dengan Bapak Gembala. Bagaimana kita istilahnya bisa ya, seperti saya ikut di ER1 waktu itu saya dengar ya, bagaimana cara kita mematikan manusia lama kita, berusaha untuk mematikan manusia lama kita, istilahnya dengan merespon apa yang firman Tuhan sampaikan, yang disampaikan ke kita. Itu aja menurut saya sih itu. Jadi reaksi itu kan harus ada aksi ya, bukan hanya ngomong aja gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Itu sih menurut saya. Oke baik, itu tadi jawaban dari Koyan ya. Jadi pendapat Koyan,
bagaimana cara kita bereaksi tentang respon itu, bagaimana kita meninggalkan manusia lama kita. Sekarang kita mendengar dari pendapat Korudi nih, gimana? Saya maunya ikut idem tadi maunya. Oh gantian sekarang ya? Tapi kan nggak boleh, nggak boleh. Jadi respon itu satu jawaban, balasan, atau tanggapan atau reaksi. Saya setuju itu. Jadi berarti bahwa tanggapan, reaksi atau jawaban itu adalah bentuk kita menghargai pada satu orang itu sendiri atau dari apa yang kita percayai. Jadi respon itu memang penting karena itulah bukti bahwa siapa kita sebenarnya. Kalau responnya, balasannya, jawabannya itu adalah sesuatu yang benar, maka saya percaya itulah orang yang belajar hidup benar, gitu istilahnya. Menurut saya, jadi penting buat tahu juga siapa dia dari responnya dia. Tapi sekali lagi respon hanya ngomong saja juga itu tidak benar juga. Tadi ada aksinya, ada tindakan yang perubahan tentunya. Saya berharap kita juga bisa mengalami perubahan. Itu aja tanggapan dari saya. Oke, berarti menurut Korudi itu respon itu penting bagi kita untuk menunjukkan siapa kita gitu ya. Indonesia. Oke, yang terakhir dari Kak Presiden kelima. Kak Mary, mantan Presiden. Ya, kalau saya ya hampir idem ya, cuman nggak tahu artinya sebenarnya itu apa. Cuman kalau bagi saya kita memang penting dalam merespon itu ya, karena respon yang benar kita akan membawa kepada ya hidup yang benar gitu, tapi respon yang salah bisa aja membawa petaka gitu kan ya. Ya itu sih pentingnya menentukan respon yang benar atau salah gitu. Tuh. Oke, baik. Oke, berarti bagi Kak Mary respon yang benar akan membawa kita kepada hidup yang benar. Kalau responnya salah akan membawa kita kepada hidup petaka, malapetaka ya, seperti itu. Oke, bisa beri tepuk tangan dulu buat para narasumber kita. Lanjut Koyo. Ya, jadi Kak Yan. luar biasa ya, bener ya, malam ini malam yang spesial. Mana Yudi? Spesial kan ya Yudi ya? Ya, spesial banget. Yang Koyan biasanya idem-idem, malam ini nggak bisa idem ya, nggak bisa idem, makanya GK-nya sampai senyum-senyum ya. Kok bisa ya di sini nggak idem gitu? Gitu. Padahal di Komsel idem-idem gitu ya. Itu harus dikasih sate dulu baru bisa. Oh iya kok, harus kasih sate dulu. Saya tadi kesini berpikir ulang tahunnya DMBI loh, beneran. Ada ulang tahun DMBI ya. Karena waktu ulang tahun DMBI di mini hall tuh saya juga diundang. Saya pikir ini diundang karena mantan ketua disuruh datang gitu. Emang tanggal berapa kau ulang? Nggak tahu. Makanya saya nggak ingat gitu. Oktober Ya. Tanggalnya ditanya saya nggak tahu. Berarti nanti Oktober kita undang lagi ya. Oke. Hidupkan lagi. Kita berbicara tentang respon ya. Puji Tuhan di gereja kita membahas respon di 1 bulan ini, sesuatu yang penting yang menjadi kebutuhan kita sebagai orang-orang percaya yang harus terus merespon ya, merespon setiap masalah yang datang untuk kita bisa menjadi semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Nah, menurut Korudi, Koyan dan Kak Ime, apakah tema respon yang diangkat oleh gereja kita ini, atau bagaimana sih tema respon yang diangkat oleh gereja ini bisa membawa perubahan atau dampak yang berarti secara khusus untuk generasi excellent di SIC Denpasar? Dari Koyan dulu lah ya, biar nggak idem ya. Semangat ya. Ya gimana Semangat, kok? Koyan, semangat. Tema respon ini bisa membawa dampak yang berarti untuk dewasa muda. Kalau menurut saya singkat aja ya. Kalau bisa memberi dampak yang berarti tergantung kita juga ya. Jadi kalau kita melakukan respon itu ya, makanya ada istilahnya kayak di
Doulos camp itu bukan benar atau salah, yang penting respon. Ya, jadi tergantung dari kita. Kalau kita misalnya menerima respon itu dengan baik, dengan menjalankan apa yang disampaikan, yang dikatakan firman Tuhan, ya pasti itu akan berdampak ke baik. Tapi justru sebaliknya, kalau misalnya ya kita tidak merespon, biasa saja, atau kita mengambil respon yang negatif, otomatis jalannya pasti negatif. Itu aja poinnya. Wah, luar biasa ya. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Nah, itu tadi wejangan dari sesepuh kita ya, harus diingat ya teman-teman ya. Ya, oke. Langka soalnya biasanya idem, sekarang wejangannya ya mantap ya. Sekarang Kak Ime dulu atau Ko Rudi dulu? Ya. Silakan Kak Ime. Yang biasanya kan agak panjang kalau Rudi ya. Oh iya, penutup ya. Ya silakan. Ya. Kalau dari saya ya dampak buat kita terutama generasi dewasa muda. Kita kan orang-orang yang dewasa ya, namanya dewasa muda. Ada yang di bawah umur di sini? Oh, ada ya. Kami 4 ya. Ya, karena kita semua udah dewasa. Jadi respon kita itu membawa dampak bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Kayak misalnya nih yang udah punya pasangan, respon yang salah itu bisa berdampak buat pasangan kita, ya kan. Tapi kalau apalagi yang punya anak gitu, respon yang salah berdampak buat anaknya juga, buat istrinya, buat suaminya. Kalau yang jomblo gimana? Ya berdampak juga, mungkin jodohnya jadi nggak datang karena respon yang salah. Jadi karena respon tuh bukan karena kita udah dewasa muda ya, respon kita itu bukan punya dampak buat kita aja, tapi buat orang di sekitar kita gitu. Itu dari saya. Silakan dari yang ini yang lebih tua. Wah, Ko Rudi kayaknya terpental ya. Ya, oke, kita sebentar kita ini. Ya, paling diingat adalah bagi yang jomblo harus merespon ya. Iya, kalau nggak direspon nggak mau gitu. datang nanti. Kalau nggak direspon nggak mau datang katanya. Silakan Ko, sudah berkedip itu artinya sudah ada koneksi. Tadi nggak berkedip kayaknya koneksinya hilang. Silakan Ko Rudi. Iya, kalau soal respon itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau orangnya responnya negatif ya pasti hasilnya negatif, nggak akan mengalami perubahan. Sekali lagi itu dari kacamata merespon itu sendiri. Kalau kita responnya adalah positif, pasti perubahannya akan positif. Ya tergantung dari kitanya sekarang, dari kitanya. Kalau kitanya bisa melihat sesuatu kondisi, situasi atau orang itu dengan respon yang benar, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang benar tentunya. Itu sih tanggapan saya. Perubahannya tergantung dari dia sendiri, dari orang itu sendiri. Oke, ya luar biasa ya. Jadi dari teman-teman di sini, dari generasi muda yang ada di sini, baik ada yang ada di Zoom, apakah mau menambahkan? Kalau mau menambahkan atau menanggapi, silakan ya, silakan. Dari Bapak Gembala juga silakan Om ya. Dari Om Nu juga ada ya, silakan. Jadi boleh langsung memberikan. Om Nu bisa menambahkan Om Nu. Ya, silakan Om. Ya, puji Tuhan kita ada di SIC, dari generasi ke generasi yang tak putus-putusnya gitu ya. Itu yang saya rasakan. Kita betul-betul satu keluarga. Jadi ketika dulu saya ingat misalnya waktu Mary Pemuda gitu ya. Ya aduh aku naik DMBI gitu, nanti aku mau kebaktian pemuda, dia berjanji begitu dalam hatinya gitu. Ternyata dia sangat kerasan di DMBI dan tidak ke pemuda lagi gitu ya. Sekarang dia sudah ke WBI gitu ya, puji Tuhan. Tapi kita tetap di satu keluarga GBI Shalom ya. Nah ini bagusnya adalah saya melihat dari generasi ke generasi, termasuk ini next gen masa depan ini, yang 4 orang ini ya. Mungkin 30 tahun lagi dia sudah DMBI itu gitu ya. Jadi puji Tuhan ya, akan bersambung terus dan saya bersyukur bisa terjun dan terlibat untuk di generasi-generasi yang ada ya. Bahkan saya menetapkan diri melayani di generasi anak gitu ya. Kalau remaja, pemuda dan DMBI ya nunggu panggilan lah ya. Tapi saya tidak akan kapanpun saya dipanggil, bahkan 5 menit sebelum acara saya dipanggil, mari saya bersedia gitu ya. Itu yang hati saya untuk generasi.
sekarang ada di pria, dan kayaknya sebentar lagi harus ke UMAS ini. Dan saya berbahagia karena tidak semua orang sampai di UMAS loh. Jadi kalau saya sampai di UMAS nanti, puji Tuhan gitu ya, menemani mas-mas yang lainnya yang sudah lebih senior. Ya, itu Lydia, Tuhan berkati. Oke, luar biasa ya, benar sekali. Terima kasih, Om 5 menit sebelum ibadah kita todong, Om Nuk bisa nggak ini? Bisa, gitu. belum selesai kamu udah bisa ya, semangatnya luar biasa, Om Nuk. Ya, kita berbicara tentang respon bukan hanya tentang masalah di pekerjaan, keluarga atau dengan calon pasangan, dengan pasangan, ya bukan hanya itu ya, tetapi juga kita merespon panggilan Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Nah, Koyan, Kak Ime juga Ko Rudi, coba ceritakan dengan singkat gitu, kenapa dulu Koyan mau melayani Tuhan secara khusus menjadi ketua DMBI ya tuh itu. Saya lagi dulu ya. Iya dong kok, supaya nggak idem. Ya. Kenapa mau jadi ketua DMBI? Ya memang waktu itu memang pertama ya usianya memang usia DMBI. Kemudian kedua ini saya melihat DMBI ini di komisi DMBI ini agak unik. Uniknya kenapa? Karena di komisi DMBI ini memang usianya 26 sampai 40 tahun. Tapi kalau misalnya Yanto menikah umur 20 tahun, itu otomatis masuk ke DMBI. Nah, kemudian di komisi DMBI ini ada yang single, ada yang sudah double. Gitu. Jadi tantangannya kita itu selalu bagaimana caranya membuat satu tema di acara DMBI itu supaya tercover semua, apa harus kita pisahkan lagi gitu loh. Nah, di usia DMBI ya seperti sekarang ini banyak anak-anak kecil, karena banyak yang memulai keluarga baru dan menuju kepada satu titik, mungkin satu titik yang untuk mapannya lah gitu. Di usia DMBI ini sangat-sangat unik. Nah, itu satu. Kalau misalnya nah yang unik satu lagi mungkin komisi anak kali ya, karena di komisi anak tidak anak yang pengurusnya gitu. Itu satu lagi yang unik. Ini yang dua. Jadi poinnya tantangannya di komisi anak ini, di komisi DMB ini lebih merasa tertantang lah untuk membuat satu program-program yang bisa kita buat improve-nya itu banyak sekali sebenarnya. Dia diajak berolahraga, it's okay. Contoh seperti dulu waktu di zaman saya bikin DMBI Cup namanya ya. DMBI Cup itu pertandingan kayak tenis meja, piala bergilirnya masih ada itu, harusnya 3 kali berturut-turut itu harus dibawa pulang sebenarnya, bukan ditaruh di sekretariat. Gitu loh. Cuman terhenti. DMBI Cup seperti itu. Kan nggak mungkin kita bikin istilahnya Umas Cup juga gitu loh. Gitu loh. Kita buat DMBI Cup. Banyak acara yang bisa kita buat, kita bisa mengimprove itu dengan banyak acara. Tantangannya di situ sebenarnya. Di sini kesempatannya, uniknya di situ. Selain single sama double, kemudian tidak terbatas dengan usia juga. Misalnya 20 tahun menikah, otomatis itu masuk DMBI. Tidak dipermudah lagi gitu. Menurut saya itu sih tantangannya lebih tertantang lah gitu. Oke, kenapa bersedia? Karena memang waktu itu secara usia di DMBI dan juga tantangannya ya Kak ya, unik yang luar biasa. Dari Kak Ime dulu deh, Ko Rudi penutup. Silakan. Iya, penutup biasanya panjang ya. Kalau dari saya dulu itu kan saya masih baru naik DMBI. Terus waktu Pak Gembala nyuruh saya jadi ketua, sebenarnya saya mau berkata nggak mau gitu kan, karena secara itu kayak waktu itu saya merasa masih kecil gitu ya. Walaupun ya merasa masih kecil, masih kayak nggak ada pengalaman gitu memimpin orang-orang yang udah tua gitu kan waktu itu. Jadi kayak terus saya juga kayak nggak mampu lah pasti gitu. Terus berikutnya juga saya waktu itu sibuk banget kan karena kerja juga dari pagi sampai malam biasanya. Terus saya juga ada pelayanan-pelayanan yang lain gitu, kayaknya enggak aja deh gitu. Tapi saya berpikir kan ya sebagai orang ya yang ya kita semua juga ya sebagai orang yang setiap hari, setiap saat mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan gitu kan dalam hidup kita dari pagi sampai petang. Ya satu hal aja, satu kata aja yang bisa saya katakan saat
tanggung jawab pelayanan itu diberikan kepada kita, yang nggak ada kata lain selain ya gitu kan. Selama kita masih dikasih kesempatan hidup gitu ya. Nah kayak Om Nu tadi kan dibilang Om, tidak semua orang bisa sampai UMAS gitu ya. Jadi selama masih kesempatan hidup ya, kalau dikasih tanggung jawab pelayanan ya nggak ada kata lain selain bilang iya gitu. Ya itu akhirnya bilang iya, dan akhirnya 5 periode itu tadi, 5 tahun itu kalau dari saya, Supri. Wah, luar biasa ya. Setiap hari kita mengalami kasih Tuhan. Siapa sih yang nggak setiap hari mengalami kasih Tuhan? Nggak ada. Setiap hari, bahkan setiap detik kita mengalami kasih Tuhan ya. Bisa napas, bisa mendengar, bisa melihat ya. Membalasnya dengan cara selalu yes, mau melayani Tuhan gitu ya. Kayak 5 periode pun yes. Nanti di WBI nyalon juga 5 periode lagi mungkin. nyalon juga, siap juga, yes juga ya. Oke, silakan Ko Rudi. Iya, kalau ditanya kenapa menjadi ketua DMPI ya itu satu penghormatan, ditunjuk, jadi satu kepercayaan. Jadi ya kita harus bilang siap, iya. Dan kembali lagi itu satu kehormatan, bukan beban, jadi kita jalanin aja. Dan waktu kita meresponin tugas atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan lewat gembala untuk mendelegasikan ya, walaupun kita tidak mengerti ya kita harus bilang ya. Tapi bersyukur waktu pengurusan saya dulu pembina ya Koyan itu yang dari awal memang saya cukup dekat dengan Koyan karena kepengurusan terus berkelanjutan. Akhirnya kalau pas lagi buntu-buntunya ya pembina kita panggil untuk mencari solusi ya. Nah itu dari saya. Tapi setelah dari 2 kali periode itu pengalaman yang saya ingat itu saya ditunjuk langsung loncat ke namanya Departemen Suka Duka. Nah, itu dia serunya di sana saya. Itu paling lama saya. Jadi rupanya dalam berorganisasi atau jadi ketua DMBI itu menjadi satu pengalaman baru dan menjadi loncatan yang Tuhan percayakan lagi, sehingga saya semakin mengerti tentang baik internal maupun secara eksternal di luar. Itu penting. Jadi asik jadi pengurus, itu asik, enak kok. Saya sarankan kalau jadi pengurus jangan bersungut-sungut, lakukan dengan maksimal, maka akan menemukan hasil nanti manfaatnya banyak banget. Itu aja. Oke, saya sepakat, lakukan dengan maksimal karena Tuhan juga sudah mengasihi kita dengan maksimal ya. Masa kita mau setengah-setengah ya. Terima kasih Ko. Oke, silakan Kak Rina. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Masih banyak ya Koyan, Ko Rudi, tenang masih aja. banyak, ya. Tadi kan sudah makan sate ya, jadi Masih ada banyak juga pertanyaan. satenya, ya. Oke. Masih ada juga dia. Oke, lanjut. Menurut Koyan, Ko Rudi dan Kak Mary, apakah respon kita bisa merubah rancangan Tuhan atas hidup kita? Mari Koyan. Saya dulu lagi nih. Silakan Ko. Karena itu kunci utamanya Ko, supaya nggak idem. Saya sih sederhana aja ya. Rancangan Tuhan terhadap hidup kita itu saya rasa pasti baik. Ya, itu pasti baik. Kalau dibilang bisa merubah, gimana pertanyaan tadi? Apakah respon kita itu bisa merubah rancangan Tuhan atas hidup kita? Ya, hampir mirip-mirip dengan ini ya, pertanyaan yang kedua kali ya. Mirip-mirip dengan pertanyaan kedua tadi ya. Kalau memang kita tidak seturut dengan perintah Tuhan, ya pasti berubah. Itu menurut saya. Rancangan Tuhan prinsipnya itu pasti baik dalam hidup kita. Tuhan punya rancangan setiap kita ini pasti baik gitu loh. Tapi kalau kita memang tidak berada di jalurnya itu ya pasti menurut saya sih ya nggak tahu saya gitu. Itu aja sih. Saya kepingin sebenarnya kita berdiskusi langsung ya, ada satu case yang kita mungkin bisa bahas sekalian, kalau bisa berseberangan gitu loh, supaya jangan sama.
Mungkin itu. Ya. Oke, berarti bagi Koyan, rancangan Tuhan buat hidup kita tuh semuanya baik adanya. Jadi sekarang tergantung respon kita juga ya, bisa berubah dalam hidup kita. Menurut Kameri deh, Kameri dulu. Ya mungkin idem ya sama Koyan ya, idem dikit ya. Ya pasti mungkin menurut saya bisa sih merubah karena Tuhan sudah merancangkan sesuatu. Kalau kita merespon dengan tidak benar, bisa jadi kita tidak berada dalam rancangan itu. Mungkin seperti contoh Yusuf gitu ya, dia mengalami banyak ketidakadilan tapi dia tetap merespon benar, makanya rencananya Tuhan tergenapi dalam hidupnya sampai dia kan dirancangkan jadi penyelamat bangsanya gitu kan. Coba andai kata Yusuf itu tidak merespon dengan benar gitu ya, misalnya dia digoda istrinya jenderal ya, kok istri jenderal digoda istrinya itu ya maksudnya digoda istrinya itu, terus dia tergoda, apa terjadi rancangan Tuhan apa tergenapi dalam hidupnya? Kan enggak, mungkin dia ujung-ujungnya ya seperti itu ya Jenderal Potifar. Jenderal Potifar. Jadi mungkin ujungnya dia tidak menjadi orang tertinggi di Mesir, tapi mungkin di dalam penjara atau mungkin dibunuh atau apa ya sama jenderalnya ya, bukan jenderal ya. Jenderal lagi nih. Sama bos apa itu namanya apa? itu sih maksud saya gitu. Iya, saya juga setuju ya tentang kisah Yusuf itu. Jadi kita ingat juga tentang kisah Yusuf yang tadi Kak Mary jelaskan, bahwa ketika Yusuf meresponi apa yang baik dalam hidupnya, dia juga Tuhan perhitungkan ya atas respon itu. Oke, selanjutnya Ko Rudi. Ya kalau melihat pertanyaannya, kalau rencana Tuhan mah, rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan kalau Tuhan sudah punya rencana, kita yang bandel ya pasti mengalami sesuatu yang dibuat untuk mengikuti rencana itu. Kalau kisahnya waktu Niniwe untuk suruh bertobat, Yunus akhirnya punya respon lain, tapi dibuat supaya responnya dia berubah. Tetapi kembali lagi setelah mengalami pertobatan ini, responnya dia juga salah lagi. Jadi banyak hal yang sekali lagi saya mau katakan rancangan Tuhan tetap jalan sebenarnya. Nah kalau kita salah merespon ya kita tidak menikmati berkat atau janji yang Tuhan sudah sediakan sebenarnya. Itu aja sih kalau tanggapan saya. Baik, menurut Ko Rudi kalau kita salah meresponi, kita tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan? Ya, silakan. Mari Kakak Ona. Ini ke sini Kak, masuk Kak Ona, biar ya kelihatan sih ya. Ya. Oke, silakan. Iya. Jadi ini salah kata bisa berbahaya untuk gitu orang ya? yang punya hati yang lemah asyap. Jadi kalau menurut Ona secara pribadi, rancangan Tuhan tidak pernah berubah. Tapi itu terjadi atau enggak di hidup kita tergantung dari respon kita. Karena kalau tadi dibilang rancangan Tuhan berubah, jatuhnya nanti ke orang-orang yang sudah dapat janji, terus janji Tuhan enggak digenapi. Seolah-olah Tuhan berbohong, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah berbohong. Tapi kalau misalnya janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, itu artinya kita yang merespon salah, bukan janji Tuhan yang berubah. Itu aja sih. Oke. Tepuk tangan dong buat Kak Ona. Ya. Rancangan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita menyimpang merespon dengan cara yang tidak benar, maka penggenapan rancangan Tuhan itu akan lebih lama, begitu ya, akan lebih lama ya. Yang seharusnya 1 minggu bisa berhari-hari ya. 1 minggu sama berhari-hari sama ya, nggak beda ya, berbulan-bulan ya. Ada lagi dari sini, Kak Anis. Ya. Kak Anis, ayo Kak Anis. Kalius. Tes, ya. Saya mau bertanya aja sih.
Yang pertama, di ruangan ini saya yang paling berbahagia. Kenapa? Karena UMAS tadi disebutkan beberapa kali. Selain saya jadi pengurus, saya juga ikut dalam ibadah UMAS, jadi saya anggota UMAS ya. Itu, jadi saya yang paling berbahagia berarti di sini. Kemudian yang kedua, cuma simpel aja pertanyaan. Selama sesepuh kita ini jadi ketua DMBI, saya dulu masuk di DMBI pas Pak Haryoto ya. Pak Haryoto jadi selama menjadi ketua DMBI, kalau respon sukanya banyak ya, enggak perlulah dicerita. Yang saya pengen tahu dukanya, atau apakah sempat ketika jadi ketua DMBI berpikir udah dah mengundurkan diri aja atau gimana lah. Nah, kira-kira seperti itu. Dukanya apa kira-kira? Oke, makasih Kalius ya, makasih. Nanti yang lain yang mau tanya boleh, mau menanggapi boleh ya, silakan. Sebenarnya Rudi Haris harus jawab, dia suka duka soalnya tadi. Kalau saya dukanya itu, kalau sukanya pasti banyak ya, banyak. Kalau dukanya gimana ya? Kalau dibilang duka itu susah berarti ya. Kayaknya nggak ada sih ya dukanya. Mungkin kalau ya, mungkin kalau bisa Luar biasa. program-program kita banyak yang nggak jalan atau gimana, kurang direspon dengan yang lain atau dengan pengurus, itu mungkin ya. Tapi itu tidak menjadi satu kedukaan lah untuk kita gitu. Tapi tetap sukacita gitu. Itu aja. Oke, silakan. Yang Ko Rudi dulu katanya. Ko Rudi, silakan kau. Dukanya udah lupa. Oh, dukanya udah lupa. Sudah lama. Sedikit aja kok. Biasanya kalau dukanya itu adalah satu komunikasi. Sebenarnya saya ingat itu mengkomunikasikan ide, terus kemudian kita melakukan itu dalam etika atau dalam birokrasi. Nah, itu dia yang perlu dipelajarin, karena biasanya dewasa muda itu maunya spontan, kemudian lakukan sesuatu yang langsung gitu kan. Padahal ada senior yang memutuskan menginginkan itu dikomunikasikan, terprogram dan sebagainya. Jadi itu hal yang pembelajaran sebenarnya, cuman kedukaannya adalah waktu itu adalah istilahnya kita maunya spontan, harus belajar mengendalikan diri. Nah, ini pengendalian diri ini yang membuat kita kadang-kadang harus belajar untuk taat untuk satu aturan yang di atas kita. Itu sih kalau dari, sama kayak Koyan tadi, respon dari teman-teman biasanya kalau temanya atau pemanisnya ada, itu biasanya ngumpulnya rame, apalagi zamannya Mary itu selalu makan, itu selalu di depan makan. Saya ingat itu. Zaman siapa? Zamannya Mary itu pokoknya di depan tuh perjamuan dulu. Nah, itu pemanis Tadi juga ya, perjamuan tadi, saya nggak lihat ya. Kalau zamannya Koyan sama zamannya kita kayaknya itu jalan-jalannya aja yang perlu dinikmatin. Tapi kalau makan-makan kayaknya jarang ya Koya, kita makan-makan Koya. Zamannya Ko Rudi sama Koyan lomba mancing ya. Ya, lomba mancing. Sempat Mungkin ada, sempat. Pas lomba mancing ya, karena disinggung tadi sedikit. Sebenarnya pertanyaannya harus dibuat pertanyaan, program apa yang paling sukses di acara sebenarnya. Ya, boleh Koyan, boleh. Boleh kok, silakan. Boleh. Bukan suka dukanya gitu loh maksudnya. Nah, sukses di acara itu kan bisa ditentukan dengan ini ya, berhasil acara itu dan juga dengan jumlah orang ya. Kalau saya bukan masa saya dulu itu yang saya rasa paling bukan dari jumlah juga termasuk bagian dari pengaruh. Pas kita membuat satu terobosan, istilahnya kita di ibadah umum, ibadah hari Minggu, kita keluar, malah nggak ikut ibadah di sini, gitu. Jadi kita buat retreat di Batu Riti kalau nggak salah itu. Pas saya di Batu Riti itu Bedugul, di bawahnya Bedugul tuh sekarang udah nggak ada lagi tuh hotel itu. Jadi itu
Kita buat target 60 orang, ternyata yang hadir itu membludak sampai 90-an kalau berasa absensi. Jadi itu acaranya cuman kita datang siang, Sabtu, pulang Minggu siang. Itu aja, jadi cuma satu malam aja, tapi kita membuat satu acara itu nggak usah terlalu harus padat acara ini ya, untuk santai aja lah. Ada lomba mancing, ada bakar-bakar jagung, pokoknya suasananya sangat santai. Itu saya rasa itu yang berkesan sih di gitu. Itu aja sih. Oke ya. Kenapa yang sedih tadi dilupakan karena banyak yang berkesannya Kak Lios ya. Makanya yang duka-duka tadi udah bukan dilupakan tapi lupa gitu ya. Silakan Kak Mary, mantan presiden. Mantan presiden. Kalau di saya sama sih ya, sukanya banyak, tapi dukanya itu kayaknya hampir lupa. Cuma banyaknya gini, berduka kalau tiba-tiba itu gini, di usia DMB ini kan masih kayak akrab gitu, tiba-tiba suaminya ini udah naik ke pria. Terus si istri ini yang harusnya masih DMB, masih usianya kecil, dia harus naik juga gitu kan. Jadi banyak yang cerita, aduh kok aku naik ke BPI gitu kan, padahal dia masih umurnya kadang masih 30, tapi suaminya harus naik ke ini. Jadinya banyak yang ternyata harus naik saat kita lagi kangen-kangennya gitu. lagi akrab-akrabnya, ternyata berpisah gitu. Kalau pertanyaan Kak Lios tadi, sejak kapan ada makan-makan? Ya sejak saya jadi ketua memang. Oh ternyata ya. Tapi nggak tahu ceritanya gimana. Waktu itu kan siang gitu, pulang ibadah, semua katanya nggak konsentrasi kalau keroncongan perutnya. Jadi usul-usul bawa makan sendiri. Terus akhirnya semua pada bawa-bawa. Nah akhirnya jadi adat istiadat di MBI gitu. Itu. Karena ketuanya kecil terus, jadi harus terus makan gitu loh. Oke, adat istiadat DMBI. Dan uniknya kebiasaan DMBI memberi atau berbagi itu bahkan selama pandemi pun tetap dilakukan gitu. Yang tadinya bawa perjamuan kasih memberi untuk makan-makan, dialihkan untuk giveaway ya, hadiah dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Oke, dari teman-teman ada yang nanggapi? Ada yang nanggapi? Komek mungkin? Komek. Mau menanggapi? Komek? Komek, respon kita merubah ini enggak tadi, yang pertanyaan tadi. Apakah respon kita merubah rancangan Tuhan atas hidup kita? Silakan Komek. Enggak nyampe. Saya di sini aja. Kelihatan ya. Oke. Oke, saya intinya sepakat dengan Kak Ona. Jadi rencana Tuhan itu tidak akan berubah. Yang membuat itu tanda kutip berubah adalah kita yang merespon benar atau salahnya, itu sih. Jadi intinya sepakat dengan Ona. Tapi yang dirasakan juga berubah ya Go ya. Sebenarnya kan Tuhan merancang hal yang baik atau Iya, yang kita. baik. Tapi yang dirasakan pada saat kita merespon tidak baik berubah juga ya kayaknya. Berubah. Jadi ya kurang enak, kurang nyaman di kitanya bila kita salah merespon. Begitu. Ini saya mungkin mau menambahkan. Pertama tadi mungkin koreksi. Semoga saya tidak salah. Seingat saya ultah DMBI itu di bulan November sampai dengan Komisi Pria. 25 November. November. Jadi bukan Oktober. Oktober itu tanggal 6 itu Komisi Remaja. Itu saya ingat. Kemudian mengenai respon ini mungkin sedikit dalam konteks saya tadi baru menyimak podcastnya Asik Keluarga Asik itu. Ada Asanti yang moderatornya, kemudian mengundang seorang ibu-ibu yang lagi viral di TikTok sekarang. Itu Jill Gordon itu dengan 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri kan gitu kan. Kirain PW yang diundang. Nah, di sana dibilang, setahu saya ibu ini bukan orang Kristen atau non-Kristen, tetapi responnya itu saya lihat itu luar biasa. Ada pertanyaan, bagaimana ibu dalam merespon bila ada haters? Itu kan melakukan jualan live di TikTok ya, bisa 5 jam gitu kan. Dari setiap live chatnya itu
awal-awal live itu katanya banyak sekali haters, komen-komen yang nggak benar gitu kan. Itu bagaimana menyikapi, balik lagi dibilang itu kita nggak bisa menolak atau membuat orang tuh untuk berkomen baik atau enggak, itu haknya orang itu, tapi bagaimana kita merespon komen itu. Jadi saya sih wow banget, bayangkan kalau itu orang Kristen yang memiliki respon yang tepat seperti itu, saya rasa amazing banget sih. Itu aja, makasih. Wah, luar biasa ya. Respon kita berdampak baik untuk kita, berdampak baik juga untuk orang lain ya. Oke, terima kasih Kome. Ya. Sebenarnya Silakan. kalau membahas yang tadi itu sebenarnya perlu waktu agak banyak ini. Karena sudah ada sedikit yang selisih-selisih gitu maksudnya. Iya. Nah, seperti kalau saya boleh balik bertanya lagi, misalnya rancangan Tuhan itu kan pasti baik. Pasti. Ya kan? Tadi apakah rancangan Tuhan itu pasti jadi dalam hidup kita? Gitu. Maksudnya apakah jadi tapi melalui jalur yang panjang? Balik lagi ke sana apa gimana gitu? Tadi kalau saya nangkap yang disampaikan Ona itu mungkin yang saya nangkep ya, itu pasti jadi, tapi melalui jalur mungkin karena respon kita tidak baik, itu bisa akan melenceng dan kembali lagi gitu. Apakah seperti itu mungkin maksudnya Ona ya mungkin? Memang kalau membahas ini waktunya nggak cukup sih sebenarnya. Silakan mau ditanggapi lagi Kak Mungkin Ona yang atau sama yang lain. Michael mungkin Sebelum nanti Om Rudi akan menanggapi. Ya silakan teman-teman dulu yang lain. Kak Ona lagi Kak mau Ona mau menanggapi menambahkan? atau Om Nu sebelum nanti Om Rudi akan menanggapi. Izinkan saya bercerita tentang kehidupan saya sedikit, wes. Iya. Ini bicara tentang respon. Jadi kalau yang udah deket sama Ona tahulah Ona nggak dari keluarga yang baik-baik aja, jadi keluarga broken. Sudah lama berdoa untuk Papa, untuk Doni, dan itu bertahun-tahun gitu. Tuhan pasti ingin kok keluarga kita pulih, tapi Papa Doni jadi pulih lebih lama karena apa? Karena Ona sendiri juga keras ketika dia bertindak tidak sesuai dengan keinginan Ona. Ona juga maksudnya ngelawan balik. Itu prosesnya jadi semakin lama. Sampai satu waktu di mana Ona putuskan untuk oke, aku lepaskan pengampunan untuk Papa, sekalipun tingkah Papa masih tetap Papa yang sama gitu. Tapi ketika Ona yang memilih untuk oh iya aku mau ngerubah respon nih supaya responku benar, akhirnya Papa pulih. Kayak sekarang Papa udah rajin banget ke gereja, nggak perlu disuruh lagi. Dulu mau disuruh mau diapain Papa ogah ke gereja gitu. Tapi sekarang dia udah ke gereja, dan buat Ona itu terjadi karena salah satunya Ona mulai belajar untuk merespon dengan baik. Dan juga kado terbesar adalah waktu Ona ulang tahun kemarin tanggal 5 Agustus, Doni untuk pertama kalinya pelayanan singer di gereja dia sekarang. Jadi itu juga adalah salah satu kado yang terindah dari Tuhan, tapi itu juga terjadi karena respon yang berubah. Tapi kalau misalnya sampai akhir hidup Ona tetap memutuskan untuk aku mau merespon seperti aku yang lama, Ona rasa pemulihan itu pun tidak akan terjadi gitu. Janji Tuhan itu baik, tapi itu nggak akan terjadi kalau Ona tetap katos gitu, kalau nggak mau ngerespon baik gitu sih. Lebih ke situ. Thank you Kak Ona, ya luar biasa. Papanya Kak Ona ini kalau berangkat, kalau masuk gereja itu selalu semangat. Kita selalu jaga di depan tuh, wih semangat banget datangnya. Oke, ada lagi sebelum Om Rudi, Om Nu, silakan Om Nu. Ya, terima kasih. Kita belajar dari apa yang tertulis di firman Tuhan. Karena apa yang tertulis di situ betul-betul jadi pelajaran kita. Umat Israel kalau dari Goshen, dari Mesir itu ke tanah perjanjian itu cukup 40 hari saja. Tapi karena dia tegar tengkuk, bandel, dan suka mencobai Tuhan, diputar jadi 40 tahun. Nah itu pelajarannya, coba tarik dari situ ya. Harusnya cepat kok. Tapi Tuhan yang merancangkan sudah ya, karena itu 40 tahun. Bahkan ada tertulis benar ayatnya itu. Sesuai dengan hari engkau berjalan, tapi karena engkau melawan gitu, maka jadilah 40 hari jadi 40 tahun. Nah apakah kita mau seperti itu? Sampai juga di tanah perjanjian, tapi generasi barunya yang sampai, yang lama di jalan berceceran, kecuali dua ya, Yosua dan Kaleb. Itu dari saya, Tuhan berkati. Oke, luar biasa. Silakan Om Rudi mau menambahkan. Iya, selamat malam. Selamat malam malam semuanya. Om. Malam Rudi. Malam Om, silakan Om. Saya menikmati perbincangan kalian bersama dengan Tante di sini. Puji Tuhan, saya baru menyadari betapa bangganya saya
memiliki anak-anak rohani yang berjuang untuk terus bukan saja memulai tapi juga mempertahankan dan mengembangkan Komisi Dewasa Muda. Sekarang saya perhatikan beberapa tahun belakangan ini yang lebih banyak berperan di gereja kita adalah usia DMBI. Tepuk tangan untuk usia kalian semuanya, tepuk tangan luar biasa. Ya. Baik, saya akan masuk kepada substansi yang ditanyakan atau yang dimintakan untuk saya tanggapi. Saya sudah kirim di room chat, kalau media bisa copy lalu tampilkan di LCD gereja, bagus sekali itu. Room chat itu saya tulis tips dalam merespons. Yang pertama, jangan suka pandang remeh segala sesuatu. Ya, jangan suka pandang remeh segala sesuatu. Apa saja, entah itu berkat, entah itu sedang menghadapi pergumulan. Lalu yang kedua, jangan terburu merespon segala sesuatu yang belum jelas. Di sini emosi kita, penguasaan diri kita diuji. Jangan terburu merespon. Yang ketiga, pikirkan responmu berulang-ulang. Ya, berulang-ulang, pikirkan. Mungkin sudah ada di sini, saya mau respon A. Pikirkan lagi. Jangan terburu-buru. Yang keempat terakhir, tipsnya adalah putuskan responmu dengan dasar firman. Cocok nggak dengan firman Tuhan? Cocok nggak dengan hati Tuhan? Kalau nggak cocok, sekalipun tuh saudara anggap baik, batalkan. Nah, 4 tips ini saya ambil dari pembelajaran tentang kegagalan Kain merespon situasi ketika persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Dia tidak melakukan 4 tips ini. Akhirnya dia mengalami kebinasaan. Ya, jadi dewasa muda, jangan suka pandang remeh segala sesuatu. Jangan saudara anggap, saya bisa ngatasi. Belum tentu. Itu remeh, tetapi ternyata menjatuhkan kita. Jangan terburu-buru merespon segala sesuatu, apalagi yang belum jelas. Lalu pikirkan responmu berulang-ulang. Dan yang keempat, putuskan dengan dasar firman. Poin 3, pikirkan responmu berulang-ulang, itu butuh nasihat, butuh teman bicara, butuh doa, butuh tanya kepada Roh Kudus. Di sini peranan Roh Kudus penting buat kita. Nah, lalu menjawab sedikit tadi yang ditanyakan, apakah rancangan Tuhan bisa gagal? Begini, jawabannya atau frame berpikirnya begini. Rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal, tetapi kita yang gagal mencapainya. Nah itu, ya, frame berpikirnya seperti itu. Rancangan Tuhan nggak pernah gagal, tapi kita yang gagal menggapainya. Tuhan merancangkan Musa masuk tanah Kanaan, tetapi Musa lah yang gagal menjalani proses kehidupannya sampai akhirnya tidak masuk tanah Kanaan. Jadi tanah Kanaan, rancangan Tuhan tetap ada, tidak mungkin gagal, tetapi kitalah yang bisa menggagalkan. Seperti kesaksian Ona tadi, andai kata Ona tadi responnya tidak tepat, tempo hari, maka rancangan Tuhan yang baik untuk papahnya, untuk Doni, itu tidak akan terjadi. Yang pertama itu. Yang kedua, ini yang paling penting. Kita ini tidak bisa tahu secara utuh atau bahasa yang lebih, kita ini nggak bisa tahu sempurna rancangan Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan buat saya? Rancangan Tuhan buat Koyan, rancangan Tuhan buat Lydia, rancangan Tuhan buat Kome, rancangan Tuhan buat Kak Supriyanto. Kita nggak pernah tahu. Dirimu sendiri pun nggak pernah tahu. Rancangan Tuhan itu apa sih yang ada dalam diri saya? Kita hanya tahu firman Tuhan. Itu adalah general, umum. Tapi yang spesial seringkali kita nggak tahu. Jadi kalau kita bicara tentang rancangan Tuhan, maka harusnya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja pesan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa. Terima kasih Om. Ya. Baik, dengan apa yang disampaikan Om Rudi tadi, maka kita lanjutkan lagi, ya. Belum selesai. belum selesai. Kok udah senang, udah ngangkat-ngangkat pantat ya? Belum.
ceker ayam tidak akan hidup, tenang aja, masih udah mati kok ya, sudah masuk dalam tusukan ya, tetap aman ya. Jadi nanti kita lanjut lagi. Yang mana? Ya, teman-teman semua, kita tahu akhir-akhir ini setelah masa-masa pandemi sudah semakin membaik, dunia sedang dihadapkan dengan krisis energi, krisis pangan, betul ya? Ya, krisis energi, krisis pangan sedang melanda dunia. Yang dampaknya adalah kenaikan bahan bakar di Indonesia, ya kan? Dan saya hari Minggu kemarin ngobrol dengan Pak Krisna, di mana Pak Krisna itu banyak informasi berkaitan tentang Pulau Bali ya, pemerintahan, banyak informasi. Dikabarkan bahwa dari cerita itu ini Indonesia ini membahayakan gitu. Bisa-bisa juga sebentar lagi mengalami apa yang seperti dialami negara-negara lain, Sri Lanka, Amerika kan juga ngeri gitu, mengalami resesinya gitu. Nah, setelah itu saya baca juga di sosial media Pak Gubernurnya ya atau siapa ini, masa-masa sekarang ini kurangi jajan gitu. Ada yang tahu nggak? Ada yang ikut baca gitu nggak? Ya kayaknya wali kotanya atau gubernurnya gitu. Yang artinya adalah akhir-akhir ini adalah masa-masa sulit untuk keuangan. Nah, menurut Koyan, Kak Ime dan juga Ko Rudi dan juga teman-teman yang lain, bagaimana sih DMBI merespon keadaan ekonomi yang seperti ini? Karena kita semua kan keluarga baru, ada yang belum berkeluarga, kita ada yang pengusaha dan sebagainya. Bagaimana sih DMBI harus merespon kondisi keuangan yang seperti ini? Dihadapkan dengan krisis pangan, krisis energi. Silakan, Koyan. Ya. Menteri Keuangan DMBI. Gimana? Kalau saya hanya satu kata aja ya, untuk itu kalau kita ikutin semua memang pusing kita. Jadi mengalir sajalah, gitu. Jadi mengalir saja, karena memang kalau dari seperti kita sudah melewati masa-masa sulit sudah juga gini, apalagi Bali. Bali itu pertumbuhan ekonominya minusnya itu nggak tahu kalau nggak salah itu sampai terendah seluruh Indonesia untuk ekonomi satu provinsi. Nah, kita tinggal di Bali ini sangat bergantung dengan pariwisata, tidak dengan provinsi lain. Kalau di daerah lain masih dia plus masih tapi sedikit. Tapi kalau di Provinsi Bali ini karena pariwisata kena, orang yang kerja di hotel pun bisa dia ngangkut padi di desanya. Saya banyak dengar cerita seperti itu. Nah, di Bali ini masa-masa sulit itu sudah kita lewati. Jadi ya saya rasa sih kita sebagai DMBI ini orang-orang cerdas semua ya. Pasti mampu dengan pertolongan Tuhan gitu. Itu. Jadi ya poinnya mengalir sajalah memang. Itu aja sih. Mengalir dengan tuntunan Roh Kudus. Oke, Kak Ime atau Ko Rudi, Ya. silakan. Kak Ime. Saya aja dulu ya, karena ini panjang nanti. Ya. Kalau Koyan mengalir saja, saya berserah saja kok. Wah, ada ini yang dicari ya, ada sedikit perbedaan gini ya. Berserah Silakan. saja karena saya bukan seorang bisnismen atau menteri keuangan seperti orang tadi ya. Jadi saya misalnya ada resesi dan lain, mungkin saya mengibaratkan diri saya seperti Nabi Elia di tepi sungai Kerit saja. Saat kekeringan melanda, biar Tuhan tetap pelihara saya di di tepi sungai ya, yang tetap terpelihara dengan sempurna, itu aja. Amin. Silakan makanya. Oke, kalau kita tinggal melekat dekat dengan Tuhan seperti dekat aliran sungai, dekat sumbernya pasti subur terus ya kayak. Ya, amin ya. Silakan Ko Rudi. Ya. Kalau kita zaman-zaman sekarang memang banyak yang wajib harus kita perhatikan dengan baik ya. Karena memang situasi bisa berubah-ubah, tetapi kalau banyak seperti belajar, terus kemudian mendengar, terus mendapat nasihat, pasti mendapatkan satu
petunjuk-petunjuk untuk kita bisa waspada tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Karena kita tidak bisa menebak apa yang terjadi. Tapi yang poinnya adalah begini, kita harus punya namanya wajib iman, namanya wajib iman. Maksudnya adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang tidak mudah, tetapi saya mau katakan juga kita bisa kuat kalau kita di dalam siapa. Dan Efesus 6 ayat 10 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi artinya kita sekarang memang butuh itu namanya untuk melekat. Karena kalau waktu kita bisa melekat, maka pasti ada perbedaan yang Tuhan nyatakan. Hari-hari di luar ini saya bisa melihat di luar, di lingkungan yang masyarakat yang sekarang saya temukan, mereka juga lagi fighting dengan kondisi saat ini. Cuman bedanya adalah mereka tidak tahu pengharapan. Sama masalahnya, tapi kita bersyukur kita punya pengharapan. Masalah sama, tapi dia kadang-kadang stres, larinya bisa ke tajen, bisa larinya ke judi. Nah, kita larinya ya di kamar berdoa, Tuhan pasti tolong, Tuhan berikan hikmat, ya mengalir berserah, saya pasti. Tetapi ada satu usaha yang pastinya tentu kita lakukan, tidak jauh-jauh, mulai dari hari ini aja sih menurut saya. Lakukan hari ini semaksimal mungkin, semampang hari ini masih hidup, itu aja sih menurut saya. Putus nih suaranya. Yang mau menyampaikan sesuatu ya, diskusi semakin menarik, semakin ada sedikit-sedikit perbedaan ya kan, semakin seru. Tetapi karena waktu kita akan akhiri. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita, bincang santai kita ini, Koyan sebagai senior-senior kita, Kak Ime juga Ko Rudi ya. Apa pesannya untuk kita generasi DMBI yang sekarang ini supaya bisa merespon dengan excellent setiap permasalahan kehidupan? Silakan, Ko. Permasalahan kehidupan ya. Orang hidup itu pasti punya masalah banyak. Kalau prinsip saya itu aja, percaya sajalah. Dalam menghadapi masalah ini pasti Tuhan akan tolong. Karena apa? Kalau kita setia melayani Tuhan, maksudnya saya itu setia melayani Tuhan dengan setia, tulus, dan satu lagi antusias. Nah, ini yang sering saya tekankan tuh antusiasnya itu. Jadi kalau kita setia, tulus, dan antusias, percaya Tuhan akan pelihara kita. Itu prinsipnya. Itu Amin, aja. amin. Luar biasa ya. Kayak gini kok idem-idem di Komsel ya. Setia, tulus, melayani Tuhan ya. Closing statementnya itu loh mantap ya. Antusias itu yang antusias. harus. Ya, oke. Antusias itu ibaratnya seperti kita misalnya mau jalan-jalan kemana, ke Bedugul atau kemana, itu jam pagi sekali kita udah siap-siap itu mau berangkat. Nah, seperti itu. Jadi melayani Tuhan itu maksud saya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar melayani, tapi betul-betul ini hari yang saya tunggu-tunggu. Bagaimana kita menciptakan seperti itu untuk melayani Tuhan itu, ini yang saya tunggu-tunggu, saya antusias gitu loh. Sayang kalau kayak orang mau nonton bola lah, itu udah nunggu-nunggu ini kapan ini main gitu. Seperti itu maksud saya, seperti antusias itu. Percaya Tuhan pasti pelihara, dan itu saya sudah rasakan sendiri gitu. Oke, terima kasih. Silakan Kak Ime. Saya mengaminkan Koyan. Mengaminkan Koyan. Silakan closing statementnya atau apa ya, kita harus merespon bagaimana DMB ini? Kalau saya harus punya tempat untuk berpegangan gitu. Jadi andai kata ada angin ribut, topan, badai, kalau saya berdiri sendiri saya pasti jatuh ya. Tapi kalau saya punya tempat untuk berpegangan, saya tidak akan jatuh walaupun angin ribut, badai, topan menerjang ya. Ya, tempat berpegangan kita satu-satunya tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa berpegang pada Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan tetap terpelihara sempurna dan tidak akan jatuh.
Itu. Amin. Oke, kalau kita punya pegangan ya, badai topan ya, kita bisa tetap kokoh. Silakan ke Rudi. Ya, saya menambahkan, kita mesti harus bertanya pada diri kita masing-masing. Apa itu pertanyaannya? Seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya itu? Pengenalan kepada Tuhan itu sangat-sangat membuat kita juga merespon dengan baik jika ada sesuatu yang kita harapkan tidak nyampe, ada sesuatu yang kita minta tidak diberi. Nah, ini kita harus mengenal benar. Waktu pengenalan dengan Tuhan benar, maka kita akan dibilang apa saja, bahkan Tuhan tidak menjawab, kita respon tetap benar. Saya ingat kisah perempuan Kanaan yang dia berteriak pada waktu anaknya minta tolong, terus kemudian Yesus tidak menjawab. Bahkan murid-murid Yesus yang menolong, ini perempuan ini suruh diem aja. Tapi perempuan itu masih terus minta tolong. Tapi jawabannya Tuhan itu agak nyengak kalau orang Jawa. Aku hanya melayanin orang Israel, aku tidak melayanin luar Yahudi seperti kayak kamu. Tapi dia tetap aja benar memang, tapi aku minta tolong gitu. Bahkan diilustrasikan itu malah kata-kata yang keduanya memang tidak enak. Jadi aku kalau memberikan makanan ini seperti kayak aku melempar kepada makanan kepada anjing gitu. Jadi orang ini malah sudah nggak didiemin, habis itu ngomong disengain, malah dianjing-anjingkan dia. Nah, itu satu hal yang tidak mengenakan tentunya, tetapi dia tetap aja percaya bahwa Yesus itu akan tolong saya buat anak saya. Dan dia ngomong satu respon yang membuat kita harus belajar. Dia ngomong gini, benar, jadi tetap dibenarkan. Memang makanan ini diberikan seperti kepada anjing, tetapi saya istilahnya anjing ini makan dari tuannya yang remah-remahnya, istilahnya jatuh-jatuh di meja tuannya. Jadi dia masih tetap aja merendah walaupun direspon yang perkataan situasi kondisi yang tidak mengenakan, tapi tetap percaya bahwa Yesus tolong, dan akhirnya benar. Gara-gara respon yang benar itu akhirnya dia mendapatkan mujizat. Dan saya mendorong buat kita semuanya mengalah kepada Tuhan dan jalin hubungan seintim mungkin, sehingga kita belajar selama kita masih hidup, belajar taat apa yang menjadi bagian yang harus kita selesaikan dalam. Itu pesan saya. Jadi bangun hubungan seintim mungkin hingga kita punya kepekaan apa yang harus kita lakukan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Ko, terima kasih buat semuanya. Apa yang kita diskusikan hari ini direkam, nanti kita bisa dengarkan ulang, bisa kita ulang-ulang berkali-kali hal-hal yang baik. Nah, sebelum nanti Bapak Gembala atau Pak Om Nu yang akan menutup ibadah kita, ya kan, akan berdoa, saya akan ngasih 2 pertanyaan dulu. Siapa yang merespon cepat, dia yang dapat hadiah. Ya, oke. Yang pertama adalah, sudah terdengar? Belum. Oke. Berapa tahun Koyan menjabat sebagai ketua DMBI? Iya. Berapa Kak Ona? Betul Koyan? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Oke, selamat Kak Ona. Hadiahnya di mana ya? Hadiahnya. Nah. Oke, satu lagi. Siapa yang merespon cepat, Biar Ona dapat hadiah itu. Hadiahnya ya. Siapa yang merespon cepat, dia dapat hadiahnya. Tanggal dan bulan tahun berapa DMB ulang tahun? Ulang tahun kan nggak ada tahun katanya. Tanggal dan bulan siapa? Nggak ada yang angkat tangan tuh. Ya, berapa? Itu ditunjukkan nih, 25 November ya. Oke, selamat Mbak Anis ya. Mbak Anis dapat hadiah, Mbak Ona dan Mbak Anis. Oke, selamat ya. Silakan Om Rudi atau Tante, masih ada yang mau disampaikan, setelah itu menutup ibadah kita dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengumuman. Silakan Om. Ini diskusi santai namanya. Ya. Kalian santai, saya enggak gitu. Ternyata Koyan.
kalian santai, saya enggak katanya. Ya. Curcol. Duduk di kursi panas ini Om. Memang sudah direncanakan, makanya jangan mengelak supaya nggak panas. Saya salut bapak-bapak dan ini banyak kegiatannya, tetapi malam hari ini mau hadir itu respon yang luar biasa menjadi teladan buat kita, ya kan? Ya. Terima kasih. Walaupun nggak santai, niatnya santai ya. Silakan Om Rudi. Ya, Jadi, sebelum Om Rudi Ya. doakan supaya Koyan segera jadi gembala kan. Amin. Karena dia memang harus ditabiskan menjadi gembala mestinya. Kok nggak amin ya? Amin semua di sini. Amin. Ya, semuanya yes ya. Saya sih yes. Oh iya, ketua komisi pria, ketua komisi wanita. Yang punya wewenang kan Om Rudi senyum-senyum. Silakan Om. Ya, sebelum saya menutup ini ada Tante mau sampaikan sedikit. Ya, pesan dari saya biarlah semangat dalam melayani Tuhan dan kreativitas tidak berhenti pada saat di DMBI ya. Karena semangat melayani itu nggak boleh luntur. Jangan karena bisa hanya di DMBI kemudian semangat dan setelah naik nanti kan sebentar pasti akan naik nih menjadi pria, menjadi masuk komisi wanita, harus tetap bersemangat bahkan membangun dimanapun berada. Ketika di komisi DMBI membangun bersama-sama, demikian waktu masuk pria wanita membangun pria wanita juga. Karena satu, melayani untuk Tuhan dan boleh jadi berkat buat jiwa-jiwa. Tuhan memberkati, semangat terus DMBI, luar biasa. Ada makan-makan sini. Baik, kita akan akhiri ibadah dan talk show kita malam hari ini dengan penuh sukacita sehingga Koyan bisa pulang dengan lega ya, tidak lagi menderita di kursi itu ya. Apalagi itu kursi sebenarnya milik Bapak Gembala ya, tidak boleh sembarangan itu sebenarnya. Itu dibelikan untuk Bapak Gembala itu. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sama-sama bagi berdiri yuk. Mari kita berdoa. Engkau melihat anak-anakmu rukun, saling mengasihi. Biarlah seperti engkau katakan ke sana kepada umat yang hidup rukun, berkat Tuhan diperintahkan. Kebaikan untuk selama-lamanya. Turun bukan hanya untuk pribadi lepas pribadi, tapi juga untuk generasi dewasa muda, menjadi generasi jembatan dari pemuda kepada dewasa. Mereka harus kuat, mereka jadi penopang, mereka menjadi penyambung, dan mereka memberi pengaruh yang besar. Jadikan terus DMBI sebagai komisi yang komitmen mendukung pekerjaan Tuhan, gerejamu, dan bersama-sama mengembangkannya. Terima kasih untuk kepemimpinan silih berganti, musim demi musim, masa demi masa. Dan hari ini juga kami bersyukur Pak Supriyanto boleh memimpin Komisi Dewasa Muda dan melanjutkannya untuk tahun depan. Biarlah Tuhan beracara terus dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam kepengurusan yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berkorban, juga semua anggota DMBI yang ikut memeriahkan ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami mau terus jaga kesatuan hati, kekeluargaan, saling mengasihi, khususnya di masa yang semakin sukar. Kami harus saling lebih peduli lagi dan menyisihkan keegoan kami, mementingkan diri sendiri,
Belajar untuk melihat kepentingan orang lain lebih dahulu. Tanamkan itu dalam hati DMBI. Dan ini akan menjadi komisi yang berdampak di masa yang sukar, yaitu menjadi berkat. Mulai dari gereja dan lingkungan yang lebih besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam semakin larut tetapi kasih Tuhan tidak pernah sirna. Kebaikan Tuhan melimpah-limpah, tak pernah berhenti seperti gelombang laut. Tidak pernah kering seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan memberkati kita semua, menjaga kita seperti biji mata, merawat kita seperti taman yang indah dan mengairinya. Tuhan memberkati saudara semua, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan, masa pertumbuhannya. Pernikahanmu diberkati oleh Tuhan, proses perjalanannya, dan hidupmu jadi kemuliaan nama Tuhan. Pulanglah dan akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan terimalah berkat. Baik yang di Zoom maupun yang di onsite, Tuhan memberkati saudara dengan damai sejahtera sukacita, keselamatan dan kasih yang pasti, serta kuat kuasa dan pertolongan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ya. Silakan Mbak Betty atau Kak Rina. Pengumuman untuk ibadah kita selanjutnya, ibadah DMBI bulan Oktober itu jatuh pada tanggal 4 hari Selasa minggu pertama. Doa puasa kita di Jumat terakhir tanggal 30 bulan September, dan doa hari Sabtu dan IR1 IR2 yang IR1 jatuh mulai jam 7:30 dan IR2 mulai jam 10. Untuk yang terakhir ada yang ulang tahun bulan September, ada Dewi tanggal 5 September, dan tanggal 25 September ada saya sendiri. Dan, oh iya guys. Dan yang ulang tahun ada 27 ada Kak Liwus. Mungkin yang mau didoakan yang ulang tahun bisa maju ke depan dan didoakan oleh Om Nu, masih ada ya? Om Nu, iya, silakan. Doakan oleh Om Nu. Ya, yang ulang tahun istri saya Kak Lius, Mbak Betty. Sekian pengumumannya, terima Siapa kasih. lagi? Ada Kak Rahel juga ya sebenarnya ya. Iya. Mari kumpul di situ ya, biar difoto bagus. Ya, oke. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk kebersamaan kami. Kami ucap syukur, kami boleh memberi persembahan juga pada malam hari ini untuk Komisi DMBI, dan kami sangat percaya Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Tuhan memberkati Dewi, memberkati Lius, memberkati juga Betty yang berulang tahun di bulan ini. Kami percaya hari-hari yang sudah dilalui bahkan yang akan datang, Engkau selalu ada. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan mereka. Seisi keluarganya, suami, istri, anak-anak yang Tuhan percayakan, orang tua, Tuhan memberkati, melindungi mereka semua. Karena kami percaya berkat Allah itu sempurna, sekarang sampai selama-lamanya turun atas mereka dan seisi keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat.